perkenalkan nama saya Aisyah Dwi Putri. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pengembangan organisasi dan birokrasi. Adapun yang ingin saya bahas di sini, pertama definisi organisasi, kedua pengembangan organisasi, ketiga birokrasi, dan keempat fungsi-fungsi birokrasi. Baiklah, yang pertama itu mengenai definisi organisasi. Organisasi merupakan suatu perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang yang bekerja sama dengan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tersebut nantinya akan dicapai bersama dengan anggota dari organisasi tersebut. Dan perlu pula diketahui bahwa di dalam organisasi dapat ditemukan berbagai ilmu. Ilmu yang dimaksud yaitu adalah ilmu yang tidak bisa didapatkan di tempat umum. Dan di dalam organisasi juga terdapat beberapa manfaat seperti meningkatkan kemampuan dalam organisasi, kedua menjadi motivasi dalam membangkitkan jiwa pemimpin dan memperluas wawasan yang dimiliki serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam pergaulan dan dapat mengatur waktu. Baiklah, yang kedua saya akan membahas mengenai pengembangan organisasi, di mana pengembangan organisasi artinya disiplin profesional dengan fokus memperbaiki dan meningkatkan kemampuan dalam organisasi untuk memenuhi tujuan strategis dan taktis. Fokus yang diarahkan pada kinerja seseorang individu dan kelompok. Proses pengembangan organisasi juga mengidentifikasi area operasi perusahaan di mana perubahan dibutuhkan, karena setiap kebutuhan dianalisis dan eksponensial diproyeksikan menjadi rencana manajemen perubahan. Rencananya menguraikan cara-cara tertentu di mana perubahan akan meningkatkan operasi perusahaan yang akan terpengaruh oleh perubahan dan bagaimana hal itu dapat diluncurkan secara efisien kepada karyawan. Tanpa pengembangan organisasi sebagai bagian dari manajemen perubahan, perusahaan akan memiliki waktu yang sulit dalam mengembangkan program manajemen perubahan yang efektif. Baiklah, yang ketiga saya akan membahas mengenai birokrasi. Di dalam dunia pemerintahan, konsep birokrasi dimaksud sebagai proses dan sistem yang diciptakan secara rasional untuk menjamin mekanisme dan sistem kerja yang teratur, pasti, dan mudah dikendalikan. Sedangkan di dalam dunia bisnis, konsep birokrasi diarahkan untuk efisiensi pemakaian sumber daya dengan pencapaian output dan keuntungan yang optimum. Menurut Max Weber, mendefinisikan birokrasi adalah suatu hierarki yang ditetapkan secara jelas di mana pemegang kantor mempunyai fungsi yang sangat spesifik dan mengaplikasikan atau menerapkan universal dalam semangat impersonalitis yang formalitas. Orang-orang yang bekerja sama dalam birokrasi pemerintahan bekerja secara profesional karena mereka diangkat dan diupah untuk menduduki jabatannya di lembaga pemerintahan yang telah ditetapkan tugasnya. Dasar pemilihan personil birokrasi biasanya dilandaskan pada keterampilan dan kepandaian yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Yang terakhir saya akan membahas mengenai fungsi birokrasi. Di dalam birokrasi terdapat beberapa fungsi, yaitu satu, fungsi administrasi. Fungsi administrasi dimaksudkan bahwa fungsi sebuah birokrasi adalah mengimplementasikan undang-undang yang telah disusun oleh legislatif. Dengan demikian, administrasi berarti pelaksanaan kebijaksanaan umum suatu negara yang dimana kebijakan umum itu sendiri telah dirancang guna mencapai tujuan negara secara keseluruhan. Yang kedua adalah fungsi pelayanan. Birokrasi sesungguhnya diarahkan untuk melayani masyarakat atau kelompok-kelompok khusus. Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMG merupakan contoh bagus karena di mana badan tersebut ditujukan demi melayani masyarakat yang akan menjalankan perjalanan atau mengungsikan diri dari kemungkinan bencana alam. Yang ketiga adalah fungsi dari nasihat kebijakan, yaitu birokrasi menempati peran sentral dalam pemberian nasihat kebijakan kepada pemerintah. Akibat birokrasi merupakan terdepan dalam implementasi suatu kebijakan. Mereka adalah pelaksananya, sebab itu masalah dalam suatu kebijakan informasinya secara otomatis akan terkumpul di birokrasi. Serta yang terakhir adalah fungsi pengumpul informasi. Informasi dibutuhkan berdasarkan dan dua tujuan pokok. Yang pertama, apakah suatu kebijaksanaan mengalami sejumlah pelanggaran atau keperluan dalam membuat kebijakan baru yang akan disusun oleh pemerintah berdasarkan situasi faktual. Oleh sebab itu, badan birokrasi yang menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijaksanaan negara tentu menyediakan data-data
sehubungan dengan dua hal tersebut. Misalnya dalam pemungutan uang yang tidak semestinya atau pungli. Ketika masyarakat membuat SIM atau STNK, tentunya mengalami pembengkakan. Pungli tersebut merupakan pelanggaran atas idealisme administrasi negara, dan dengan ditemukannya bukti pungli, pemerintah akan membuat prosedur baru untuk kebijakan pembuatan SIM dan STNK agar para oknum birokrasi tidak lagi berkesempatan melakukan pungli. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan serta kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.